Halo sahabat sosiologi, pada kali ini kita akan membahas hasil penelitian dari seorang antropolog asal Amerika Serikat bernama Clifford Geertz. Hasil penelitiannya tersebut ia abadikan dalam bukunya yang berjudul The Religion of Java. Bukunya ini banyak dirujuk ketika berbicara tentang agama di Indonesia, khususnya di Jawa. Clifford Geertz melakukan penelitian di kota Mojokerto, Jawa Timur, pada tahun 1960-an. Ia melakukan penelitian ini selama 6 tahun lamanya. Geertz meneliti tentang 3 golongan sosial yang berada di Mojokerto, yang mana golongan tersebut mempengaruhi sistem keagamaan dan kebudayaan di kota tersebut. 3 golongan tersebut adalah kaum abangan, santri, dan priai. Pembagian ini menurut Geertz merupakan pembagian yang dibuat oleh orang Jawa itu sendiri. Golongan yang pertama adalah abangan, yaitu para petani desa yang kurang terpengaruh pihak luar. Golongan ini memiliki kepercayaan animisme dan sinkretisme Jawa yang menyeluruh. Kaum abangan masih memegang teguh pola tradisi Jawa dalam kehidupan mereka. Salah satunya yaitu tradisi slametan. Tradisi slametan adalah tradisi yang dijalankan untuk memenuhi semua hajat orang sehubungan dengan suatu kejadian yang ingin diperingati, ditebus, atau dikuduskan. Kelahiran, perkawinan, sihir, kematian, pindah rumah, mimpi buruk, panen, ganti nama, membuka pabrik, sakit, dan lain-lain, semuanya itu memerlukan slametan. Kaum abangan sendiri masih mempercayai hal-hal mistis yang diyakini selalu berada di sekitar mereka. Kaum abangan masih percaya dengan kekuatan makhluk halus seperti memedi, lelembut, tuyul, dedemit, danyang, dan lain-lain. Kepercayaan kaum abangan mengacu kepada bahasa sehari-hari tradisi kaum tani. Inti dari ritual-ritualnya terdiri dari slametan atau perjamuan untuk lingkungan sosialnya yang diadakan dengan tujuan agar selamat, yakni satu keadaan psikologis tanpa gangguan-gangguan emosional yang diwarnai dengan kepercayaan-kepercayaan tentang roh dan praktek penyembuhan. Tipe kepercayaan kaum abangan mencerminkan pemberian tekanan pada aspek-aspek animisme dari sinkretisme Jawa secara keseluruhan yang identik dengan tradisi rakyat. Golongan kedua adalah golongan santri, yaitu golongan yang tidak mencampur adukan unsur animisme dengan agama Islam. Menurut Geertz, santri dimanifestasikan dalam pelaksanaan yang cermat dan teratur. Mereka sepenuhnya melaksanakan ritual-ritual pokok agama Islam seperti kewajiban salat 5 waktu, salat Jumat di masjid, berpuasa selama bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Secara sosial ekonomi, kaum santri identik dengan pasar, yang merupakan salah satu dari ketiga inti sosial kulturalnya. Kebanyakan mata pencaharian kaum santri adalah sebagai pedagang. Namun meskipun demikian, ada juga kaum santri yang bekerja di desa sebagai petani, dan ada juga yang bekerja sebagai birokrat. Di daerah perkotaan, santri biasanya berprofesi sebagai pedagang dan tukang, terutama penjahit. Sedangkan di desa, santri berprofesi sebagai petani. Jadi tidak semua petani di desa adalah orang abangan, di sana terdapat pula petani-petani yang santri. Ciri khas utama golongan santri adalah keterlibatannya secara aktif dalam agama Islam, baik dalam kepercayaan-kepercayaannya, maupun dalam nilai-nilai dan normanya. Golongan yang terakhir adalah kaum priai. Secara struktur sosial, kaum priai menduduki posisi paling atas. Priai adalah kelas sosial golongan bangsawan dalam kebudayaan Jawa. Kaum priai merupakan pegawai birokrasi yang berada di daerah perkotaan. Di masa lampau, mereka dianggap merupakan bagian dari aristokrasi keraton. Suatu golongan tertinggi dalam masyarakat karena memiliki keturunan dari keluarga kerajaan. Istilah priai mengacu kepada orang-orang dari kelas sosial tertentu, yang menurut hukum merupakan kaum elit tradisional. Ia mengacu kepada orang-orang yang menurut hukum dianggap berbeda dari rakyat biasa. Kaum priai dibedakan dari rakyat biasa
karena memiliki gelar-gelar kehormatan yang terdiri dari berbagai tingkat menurut hierarki hak dan kewajiban. Gelar-gelar tersebut seperti Raden, Raden Mas, Raden Panji, Raden Tumenggung, Raden Ngabehi, Raden Mas Panji, dan Raden Mas Arya. Bukan hanya pria, kaum wanita juga berhak mempunyai gelar. Misalnya seperti Raden Roro, Raden Ajeng, dan Raden Ayu. Sebagai elit dalam masyarakat Jawa, kaum priai mempunyai lebih banyak kesempatan untuk memperoleh pengetahuan, tradisional ataupun modern, dibandingkan rakyat biasa. Orang-orang priai dididik untuk mengetahui tata krama dalam perilaku mereka. Dalam praktek keagamaan, kaum priai cenderung merupakan campuran di antara kelompok abangan dan kelompok santri. Kaum priai masih mempertahankan praktik keagamaan tradisi kejawen. Kaum priai mendapat berbagai macam-macam kepercayaan agama. Sehingga muncul istilah priai santri dan priai abangan. Priai santri adalah sebutan untuk priai yang secara aktif melibatkan diri dalam agama Islam. Ketaatan mereka kepada agama dapat diungkapkan dalam mistik atau dengan jalan menekuni tulisan-tulisan tentang Islam. Sementara itu, priai abangan adalah sebutan bagi kaum priai yang tidak begitu menghiraukan praktik keagamaan Islam. Sebagian dari mereka malah sama sekali tidak memperdulikan soal agama. Tetapi ada pula priai yang memeluk agama leluhur mereka, yaitu agama Jawa. Dari hasil penelitian GERS ini, kita dapat mengetahui bahwa di balik 90% penduduk Mojokuto yang beragama Islam, sesungguhnya terdapat variasi dalam sistem kepercayaan, nilai, dan upacara yang berkaitan dengan masing-masing struktur sosialnya. Masyarakat Jawa di Mojokuto sebagai suatu sistem sosial dengan kebudayaan Jawanya yang akulturatif dan agamanya yang sinkretik, terdiri atas 3 subkebudayaan Jawa yang masing-masing merupakan struktur sosial yang berlainan. Ketiga struktur sosial tersebut sangat berpengaruh terhadap masyarakat di Mojokuto. Kita bisa melihat bagaimana ketiga struktur sosial tersebut melakukan aktivitas religinya yang masing-masing, yang mempunyai ciri khas tersendiri. Kaum abangan menitik beratkan segi-segi animisme sinkretisme Jawa yang menyeluruh. Meskipun pada perkembangannya, banyak kaum abangan yang mengakulturasi konsep Jawa di ajaran Islam. Sementara untuk kaum santri, menitik beratkan tentang pelaksanaan religiusitas agama Islam secara menyeluruh atau kafah. Mereka menjalani ibadah-ibadah yang ada pada Islam dengan benar. Meskipun demikian, ada juga sebagian kaum santri yang sedikit mencampur adukan dengan kepercayaan lain. Sedangkan untuk kaum priai, mereka condong kepada kedudukan sosial. Mereka dianggap sebagai golongan yang tinggi karena kebanyakan mereka adalah keturunan ningrat yang dihormati masyarakat Jawa. Secara ekonomi, kita bisa lihat dari jenis pekerjaan dominan yang dianut oleh 3 golongan tersebut. Orang abangan identik sebagai petani, santri identik dengan pedagang, sedangkan priai adalah seorang keturunan keraton, orang-orang kaya, dan pegawai birokrasi. Orang priai lebih dekat dengan orang yang dihormati di Jawa, sedangkan orang abangan dan santri lebih tepatnya sebagai rakyat biasa. Terima kasih telah menonton. Kalau ada hal yang keliru silahkan tulis di kolom komentar.